menyempurnakan ketaatan kita di hadapan Allah Ta'ala dalam pelaksanaan salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita diberikan keteguhan oleh Allah Ta'ala dalam menjalankan perintah Allah baik yang fardu maupun yang sunnah hingga ajal datang menjemput kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sebentar lagi kita akan memasuki fase bulan Sya'ban dan beralih kepada Ramadan. Maka baik saya pribadi maupun kita semua hendaknya terus kita meningkatkan kualitas perbaikan diri kita, perbaikan iman kita, ketaatan kita, dan seluruh rangkaian aktivitas kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan pada di penghujung akhir-akhir bulan Rajab ini, sehingga kita mampu untuk memasuki Ramadan dengan nilai yang berkualitas. Baik itu mulai dari tatanan salat fardunya yang diperhatikan dengan sebaik mungkin, salat sunnahnya, qiyamul lailnya, salat duhanya, zikirnya, salawatnya, termasuk mulai saat ini kita tadarus Quran, Pak. Satu hari coba latih 100 ayat. Bisa nggak, Pak? Hah? Oh, satu hari 1 juz. Ini yang serius-serius saja, Pak Ketua. Apalagi nggak ada roti lagi sekarang, macam bisa 1 juz. Udah ngombe cai herang wae. Umahanya. Ya, namun walaupun begitu ngaji kita bukan karena roti ya, Pak ya. Ngaji kita karena niatakan lillah. Insyaallah. Nasib kita ini masih jauh lebih beruntung dibandingkan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Tapanuli, Pak, yang sampai saat ini rumah mereka belum ditegakkan oleh pemerintah. Ya. Coba kita ngaji, alhamdulillah masjidnya bagus, niat renovasi nggak tahu kapan selesainya, ya tapi walaupun begitu niat itu sudah dibalas oleh Allah. Kan kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap amal itu diawali dengan niat. Niat merenovasi, perkara mau selesainya kapan itu udah bagian dari urusan Allah. Yang penting ikhtiar kita maksimal. Setelah maksimal, tawakalnya pun harus maksimal. Begitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba nanti yang diharapkan donatur internal, tapi pelitnya nggak berubah-berubah. Rupanya donatur dari luar muncul dengan penuh kedermawanan. Kenal nggak yang namanya Pak Hanifan, Ketua DKM Khairul Ummah? Oh, ada. Yang ke pengajian sekarang nggak pakai roti lagi kan? Tandanya begitu lagi. Rupanya infonya sampai keluar. Pengajian yang tadinya pakai roti nggak pakai roti. Bercanda Pak Hanifan ya, Pak Ketua. Jangan nanti ngambek lagi gara-gara ini. Iya. Maksudnya supaya saya bisa bawa roti lagi ke Bandung. Anak-anak di Bandung itu nanyain, rotinya sekarang mana Pak? Alhamdulillah sekarang lagi mau melatih puasa Ramadan. Jadi DKM-nya tidak lagi membeli roti karena setiap ngaji kekenyangan ngantuk. Ya ada aja lah alasan. Dalil itu kan bisa dicari-cari, Pak. Hidup ini intinya pintar-pintar berdalil ya. Baik, Bapak-bapak, apa yang mau kita bahas hari ini? Nah, karena memang momentumnya mendekati Ramadan, kita mau membahas tentang bagaimana seseorang yang berkeinginan untuk memperbaiki diri
itu senantiasa dalam pengawasan Allah. Ada satu kisah. Kisah ini saya angkat dari penjabat Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Zainul Mustafa. Ini kan sekarang NU lagi geger, Pak. Karena ketua umumnya berafiliasi dengan Yahudi, sehingga Dewan Suriah NU itu rapat besar menonaktifkan siapa namanya, Pak? Ketua Umum NU yang sebelumnya, abangnya Menteri Agama yang sekarang sudah menjadi tersangka korupsi dana haji. Siapa namanya? Yakub Yahya ya. Ya. Sekarang penggantinya luar biasa. Ilmunya kalau saya telisik-telisik berimbang juga dengan Ustadz Abdul Somad. Nggak tahu mana yang lebih tinggi ilmunya. Allahu a'lam bishawab. Tapi dari kaidah tafsir, bahasa Arab, kemudian penelisikan ilmu nahu, balaghah, mantik, luar biasa. Nanti scroll, lihat, searching di TikTok. Ceramah Kiai Haji Zainul Mustafa. Wah, mantap, Pak. Saya makin hari makin simpatik saya sama ulama-ulama NU yang karismatik, yang dakwahnya itu sangat memukau. Memang kodratnya, Pak. Ini kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bersaudara dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Satu pendiri NU, satu pendiri Muhammadiyah. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang bernama Muhammad Darwis pulang dari tanah suci Mekah menggantikan nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu tahun 1912 melihat umat Islam ini dalam tekanan penjajahan Belanda, itu beliau ngelotok ngajinya, sama-sama menimba ilmu di tanah suci Makkah. Ya, baik Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pulang ke Indonesia, mereka membuat metode dakwah yang sangat-sangat dibanggakan oleh kaum muslimin sampai detik ini. Yang satu berhasil mendirikan Muhammadiyah, yang satu lagi berhasil mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan gerakan dakwahnya itu menyentuh kepada implementasi nilai-nilai keislaman. Contoh, beliau tuh kalau ngajari santri dan masyarakat yang mau ikut ke pengajian beliau, itu ngajinya apa, Pak? Hari ini kita coba buka surah Al-Ma'un. Dibukalah surah Al-Ma'un. Apa bunyi surah Al-Ma'un? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Selesai? Semua santri selesai? Sudah Kiai? Baik, kalau begitu coba perhatikan makna dari ayat yang tadi kalian baca. Ayat pertama apa bunyinya? Tahukah kalian siapa pendusta agama Allah? Baik. Siapa pendusta agama Allah itu? Yang pertama apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menelantarkan, menghardik anak-anak yatim. Yang kedua, pendusta agama itu cirinya apa? Tanya Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada santri dan masyarakat yang ikut pengajian beliau. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka enggan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Baik. Sudah kita selesai ngaji hari ini. Pekan depan taklim lagi, ngaji lagi, diulangi lagi, buka surah Al-Ma'un. Baca ayat per ayat, kemudian baca makna kandungannya.
Dalam bahasa Arab terjemahnya. Dibuka, baca, terjemah. Sudah? Faham? Faham Kiai? Selesai ngaji. Pekan depan surah Al-Ma'un lagi. Sampai berbulan-bulan. Jenuhlah masyarakat, jenuhlah santri-santri, kok cuma surah Al-Ma'un, surah Al-Ma'un, surah Al-Ma'un, surah Al-Ma'un. Emang nggak ada surah yang lain yang lebih berarti? Emang kita nggak pindah-pindah kajian ini Kiai? Kiai ditanya gitu, apa jawabnya? Wahai murid-muridku, kalau kalian ingin pindah kajian, bolehkah Kiai bertanya kepada? Boleh Kiai. Baik. Sudahkah kalian membaca surah itu? Bahkan kami sudah hafal Kiai. Luar kepala. Bagus. Kalau begitu, sudah pahamkah maknanya? Terjemahnya pun kami sudah hafal Kiai. Bagus. Kalau begitu berikutnya Kiai tanya, siapa pendusta agama? Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin? Siapa pendusta agama? Santrinya sontak bersama menjawab. Yang pertama, Kiai, mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan anak-anak yatim. Ahsantum. Yang kedua, enggan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ahsantum. Betul. Kalian bagus jawabannya. Sekarang Kiai tanya, sudah berapa anak-anak yatim di tempat tinggal kalian yang kalian perhatikan? Terdiam 1000 bahasa. Kok diam? Kiai boleh tanya lagi? Ya Kiai. Sudah berapa banyak orang-orang miskin yang kalian beri makan di sekitar kalian? Terdiam santri dan masyarakat. Loh, kok diam? Coba jawab yang jujur. Belum ada Kiai. Kalau begitu kita belum lanjutkan pindah ke surah yang lain. Kita mesti ngaji tetap ayat ini. Gitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya sampai sekarang Pak. Karena apa? Fokus dari kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membedah Al-Quran, mengaktualisasikan nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, mewujudkan nilai Quran itu dalam kehidupan yang nyata. Subhanallah. Itu hebatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya ketika beliau mendirikan pada tahun 1912 organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, sampai detik ini Pak, Muhammadiyah itu punya cabang khusus di luar negeri, punya ranting khusus di luar negeri, dengan aset kekayaan organisasi terkaya di dunia. Sampai-sampai pemerintah pun sampai saat ini belum lunas hutang rumah sakit Muhammadiyah itu dalam iuran BPJS Pak. Triliunan hutang negara itu. Kaya nggak? Kaya nggak Pak? Loh kalau tiba-tiba Kiai Haji Ahmad Dahlan ngajinya kayak gitu, Andri Amin pakai kayak gitu metode ngajinya, bubar jemaah Khairul Ummah. Ngajinya itu aja, itu aja. Memang nggak ada surah yang lain. Kalau ditanya kemudian udah berapa banyak orang miskin yang diberikan makan. Loh, saya Pak, nih saya ceritakan sejujur-jujurnya. Saya itu pertama kali tinggal di Bekasi 2013, masuk dari Sumatera, itu ngontrak di Gria Prima Galaksi 1. Tahu di mana itu? Di atas kolam berenang Geraha Harapan. Tanjakan, itu ada tukang bakso Pujai, lewat sedikit, nah itu gapuranya nampak, Gria Prima Galaksi 1. Saya di situ tinggal. 5 tahun saya ngontrak di situ. 5 tahun saya ngontrak di situ, Pak. Saya kenal yang namanya Ustadz Junaidi Yusuf. Siapa beliau? Pengajar, Ustadz di Pondok Pesantren As-Safiyah Jakarta. Salah satu murid beliau sekaligus adik kelas beliau itu Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Saya karena bertetangga dengan Ustadz Junaidi Yusuf, akhirnya saya selalu dibawa beliau ke Regis. Itu tiap hari Selasa dulu waktu Ustadz Arifin Ilham rahim, semoga Allah menyayangi beliau.
itu saya dibawa selalu ke Regis, Pak. Jadi kalau Ustadz Arifin Ilham belum datang, saya yang disuruh untuk ceramah sebelum Ustadz Arifin Ilham datang. Tahu Regis, Pak? Mana? Hah? Kodam? Iya, betul. Di Kodam ya. Jadi setelah sekian lama terjadi keakraban, makan bubur kacang hijau, sarapan bubur ayam, segala macam. Itu pemilik Regis itu, Pak, luar biasa takzimnya sama para kiai, para ustaz. Saya pun diajak rutin sebulan sekali ke rumah Ustadz Arifin Ilham di wilayah Masjid Az-Zikra Sentul. Tahu nggak, Pak? Saya itu senantiasa diajak ke ruangan pribadi Ustadz Arifin Ilham berkat wasilah Ustadz Junadi Yusuf. Beliau cerita, Pak, bahwa beliau itu nggak ada apa-apanya. Ustadz yang fakir, nggak punya harta, tapi qadarullah dengan pertolongan Allah salah satu jemaahnya punya link sampai kepada Presiden Muammar Gaddafi. Siapa itu? Presiden mana? Irak. Astagfirullahaladzim. Ini kok baru datang tiba-tiba nyelopos keliru lagi jawabannya. Pede banget. Presiden Irak itu Saddam Hussein. Libya. Masya Allah. Ini akibat roti nggak ada, jadi kurang gizi kita. Pemerintah menggalakkan makan bergizi gratis, ini gizinya dikurangi. Iya, Pak Ketua pun langsung salah, keras lagi kenceng. Masya Allah. Muammar Gaddafi presiden mana? Irak. Masya Allah. Kalau ada kamera, ini jangan dipangkas tolong ya. Masya Allah. Ya, Pak. Jadi presiden Libya Muammar Gaddafi itu, Pak, begitu mendengarkan riwayat dakwahnya Ustadz Arifin Ilham, Pak, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi itu sayang banget sama rakyatnya, Pak. Itu dihancurkan oleh apa, Pak? Amerika dengan propagandanya, Pak. Sama seperti yang terjadi pada Venezuela hari ini. Itu presiden siapa namanya? Marco. Maduro. Hura lagi. Hura itu yel-yel Vladimir Putin, presiden Rusia. Hura. Jangan salah-salah lah, udah salah, gede lagi jawabnya. Maduro. Ya maklum. Kiai itu, ustadz itu, dai itu, ulama itu harus maklum. Yang nggak maklum itu kan jemaahnya, udah salah kenceng lagi. Loh, kiainya, gurunya dengerin ya maklum aja. Masya Allah. Ya, Pak. Jadi Presiden Muammar Gaddafi itu bilang apa yang dibutuhkan. Ini Ustadz Arifin Ilham sendiri yang cerita, Pak. Masya Allah, apa yang dibutuhkan oleh Ustadz Arifin Ilham? Masjid. Makanya masjid pertama kali didirikan itu waktu ada televisi pendidikan Indonesia, namanya masjid apa? Gaddafi, Muammar Gaddafi. Itu baru benar nih. Benar, sebelum namanya Masjid Az-Zikra, namanya Masjid Muammar Gaddafi. Pernah nggak nonton TPI dulu? Ustadz Arifin Ilham ceramah kalau habis subuh. Pernah nggak? Apa aja yang ditonton nih? Pernah nggak? Iya. Nah, tahu, Pak, sejarah berpindahnya nama Masjid Muammar Gaddafi itu kepada Masjid Az-Zikra dilengserkan oleh rezim pemberontak. Siapa? Ayo. Jangan kenceng-kenceng jawabnya, mikir dulu. Coba. Itu ya wis jadi PR lah. Rezim pemberontak itu, Pak, kemudian menang, Pak. Muammar Gaddafi kan dipukuli sama rakyatnya, diseret-seret, Pak. Kan begitu, Pak, riwayat. Itu propaganda Amerika, Pak. Muammar Gaddafi itu dibilang begini, begono, segala macam. Menumpuk kekayaan pribadi. Masya Allah. Itu sama kayak Presiden Saddam Hussein. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Pak. Tahu? Muammar Gaddafi dengan Presiden Saddam Hussein itu sangat cinta kepada rakyat.
air gratis, sekolah gratis, rumah sakit gratis, pendidikan gratis. Begitu dilengsarkan Amerika, boneka Amerika menjadi penguasa, apa yang terjadi, Pak? Sengsara rakyat Irak itu, sengsara rakyat Libya itu, nangis darah menyesal melengsarkan presidennya sendiri. Hati-hati kita, Pak. Sekarang Venezuela, nanti Kolombia. Ini Donald Trump ini, Donald Bebek ini, Pak. Bener-bener bengisnya minta ampun. Hukum internasional itu dibabat aja. Lu bayangkan presiden dalam suatu negara itu bisa diinvasi, ditangkap. Lu wewenangnya apa coba? Kita ini umat Islam walaupun ngajinya cuma di Khairul Ummah, harus melek politik lah sedikit. Ya, Pak. Lu wewenangnya apa? Apa yang disasar oleh Amerika sebenarnya, Pak? Ternyata Venezuela itu memiliki kekayaan minyak yang melimpah. Nggak ada lain. Irak dulu dituduh Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Apa? Terbukti juga enggak. Yang disasar apa? Minyak. Amerika ini pokoknya tengok Donald Trump itu mukanya kan berminyak mulu itu. Minyak, otaknya minyak. Pak, tahu nggak? Salah satu daerah yang kaya dengan minyak di Indonesia ini, sebutkan. Salah satu daerah yang kaya dengan minyak. Hah? Kurang tepat. Riau masih kalah. Hah? Emas, dibilang minyak emas. Ngeyel banget ya. Minyak. Kalau emas ditanya baru jawabnya Papua. Minyak apa itu? Hah? Aceh. Aceh, Pak. Saya kuliah S2 pasca sarjana di UIN Sumatera Utara, Jalan Stomo, tahun 2013. Itu dosen saya di UIN Sumatera Utara, pasca sarjana jurusan tafsir hadis, ngomong karena dia udah keliling dunia, Pak. Tahu, Pak? Di Aceh itu kilang minyaknya itu masih perawan, Pak. Itu seandainya digabung Qatar, Yaman, Saudi, minyaknya itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Aceh, Pak. Yang itu masih perawan murni, belum dikotak-katik sama sekali. Makanya lihat, Pak, hati-hati. Ini propaganda internasional nih, Pak. Turki udah mengalami satu gempa, tapi gempa buatan, Pak. Bukan gempa akibat perintah Allah menggeser alam Turki itu supaya goncang, enggak. Tapi itu skenario yang sangat berteknologi tinggi, canggih, super canggih. Sekarang banjir belum selesai, baru-baru ini gempa, Pak. Gempa. Tapi rakyat Aceh itu kan nebar di medsos, Pak. Rakyat Aceh melihat kilatan di langit itu tak lama, sekitar 2 menit saja. Tak lama kilatan itu naik ke langit, terjadilah gempa, Pak. Ternyata ada pakar geologi mengatakan ini gempa propaganda yang dibuat dengan teknologi yang sangat canggih. Kenapa? Kenapa itu dilakukan? Hati-hati ini, Pak, perang apa istilahnya? Bukan. Simetris namanya. Jadi perang yang bukan dengan adu otot, adu banteng, manusia lawan manusia, tapi perang simetris. Menggunakan perang alat biologi, kekuatan-kekuatan fisika, dan sebagainya. Nah, ini ngeri ini perang sekarang, Pak. Jadi itu dibuat supaya apa? Rakyat Aceh itu eksodus, Pak. Keluar dari Aceh. Meninggalkan Aceh, barulah kekayaan alam dikeruk di Aceh. Terutama kilang minyak yang besar-besar. Bapak searching di Google. Kilang minyak Aceh itu ada berapa namanya itu tempatnya. Itu, Pak. Jadi sasaran China dan Amerika. Biar ngerti kita, Pak. Udahlah. Udah ke Amerika, ke Cina, Libya, balik lagi kita.
Pak, jadi apa yang kami ceritakan ini itu merupakan pola tingkah kelakuan manusia-manusia durjana yang ingin menguasai sebuah negeri dengan cara-cara yang zalim. Kita nggak usah capek-capek memikirkan tentang bagaimana merubah satu negeri. Mulailah ibda bin nafsik, dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Ada satu kisah. Bagaimana seorang hamba Allah itu dipelihara oleh Allah dari bencana yang buruk. Sebab Allah ingin ia memperbaiki diri. Dulu di Mesir ada ulama tasawuf, ulama sufi terkenal. Beliau bernama Zunnun al-Misri. Siapa namanya? Zunnun al-Misri. Hidup di Mesir, melahirkan murid-murid terbaik sehingga ilmu tasawuf menjalar ke seluruh pelosok dunia. Zunnun al-Misri ini jiwanya zuhud, Pak, terhadap dunia. Setelah beliau bekerja menunaikan kewajiban sebagai seorang ayah, suami, beliau pun punya kebiasaan yang unik, yakni memencilkan diri di tempat yang jauh dari keramaian. Beliau satu hari berdiam di satu pinggiran sungai, yang sungainya itu tidak terlalu luas, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil. Duduklah di pinggiran sungai, biasa merenung. Ulama tasawuf itu kerjanya merenung. Merenung dengan batinnya, berpikir dengan akal, merenung dengan batin. Untuk apa? Melalui penelusuran perenungan batiniahnya, dia memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan kebesaran Allah yang terpentang di alam semesta. Zunnun al-Misri ketika duduk-duduk di pinggir sungai, tiba-tiba di seberang, karena tidak terlalu jauh sungai, tidak terlalu luas sungai itu, kelihatan jelas sama beliau seekor kodok yang sangat besar. Katakanlah kodok ukuran yang gak lazim, Pak, itu masuk ke dalam sungai. Setelah berenang beberapa jauh, berhenti, Pak. Tak lama kodok itu masuklah seekor kalajengking yang sangat besar ukurannya. Anehnya, Zunnun al-Misri melihat kalajengking yang sangat besar itu kemudian menaiki punggung kodok itu. Jadi kalau bahasa kita sekarang, kodoknya jadi grab, Pak. Grabnya kalajengking, jadi gojeknya kalajengking. Keduanya berenang ke tengah. Zunnun al-Misri merasa heran. Ini pemandangan yang tidak biasa. Apa ini maksudnya? Allah menampakkan pemandangan ini di pelupuk mataku. Tiba-tiba lewatlah seekor ular yang sangat besar memotong perjalanan mereka dan kemudian melesat ke pinggiran yang tak berapa jauh dari jarak tempat duduknya Zunnun al-Misri, ulama sufi ini tadi. Langsung Zunnun al-Misri menoleh melihat bagaimana ular itu dengan sangat cepat ingin mematuk dan melahap seseorang yang tidur pulas tak jauh dari bibir sungai itu, tepi sungai itu. Zunnun al-Misri menyaksikan dengan degupan dada, jantungnya itu berdebar keras. Wah, ini jangan-jangan mati nih si orang yang sedang tidur itu. Aduh, tewas nih. Tapi alangkah terkejutnya ia ketika melihat kodok dan kalajengking yang disalib tadi oleh ular, ternyata kodok berenang dengan cepat. Kalajengking itu, Pak, setelah jaraknya sangat dekat dengan ular, langsung lompat dari punggung kodok itu dan kemudian menancapkan bisaknya ke tubuh ular itu. Menggelepar dan tewas tak berapa lama. Zunnun al-Misri pun bergumam, Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Ini jangan-jangan orang yang tertidur yang ingin dimakan ular itu adalah wali Allah. Sampai-sampai kodok dan kalajengking itu diperintahkan Allah untuk menjaganya.
Ini wali Allah ini. Kalau begitu aku harus menemuinya. Pak, dengan langkah yang sigap, akhirnya ditemuilah orang yang sedang tertidur pulas ini. Begitu sampai di dekatnya, alangkah terkejutnya Zunnun al-Misri ketika disaksikan sebuah pemandangan yang kontradiktif. Apa itu? Ternyata di sekitar orang yang sedang tidur yang hendak dimakan ular tadi, Pak, berserakan botol-botol minuman keras, Pak. Loh, ternyata bukan wali Allah seperti perkiraanku. Ternyata pemabuk berat. Dilihat, ternyata seorang pemuda yang teler, mabuk berat, tidur di situ dengan botol minuman yang sangat banyak. Akhirnya dibangunin. Mas, sampean bangun mas, bangun. Tersentak. Ada apa Tuan? Kenapa engkau membangunkanku? Panjenengan tahu nggak, barusan panjenengan itu mau dimakan ular yang sangat besar. Hah? Benarkah? Loh, kalau nggak percaya sampean lihat itu. Tuh, ularnya ngapung mati. Tahu nggak kenapa ularnya itu mati? Saya menyaksikan dari tadi duduk tak jauh dari tempatmu ini, seekor kodok yang sangat besar itu ditunggangi oleh seekor kalajengking. Mereka berenang ke arahku. Dan kupikir mau menghampiriku. Ternyata tidak. Tiba-tiba melintas, memotong perjalanan mereka. Seekor ular yang sangat besar. Dan menuju ke arah untuk memangsamu. Tapi dengan sangat cekatan, kodok pun berenang kuat. Dan kalajengking melompat dari atas punggungnya. Kemudian mematuk tubuh ular itu. Dan engkau selamat sampai sekarang. Panjenengan tahu nggak hikmahnya apa? Tidak Tuhan. Terima kasih Tuhan telah membangunkanku. Terima kasih atas semua apa yang telah engkau sampaikan ini. Panjenengan dengar. Dalam Al-Quran kata Zunnun al-Misri, Allah Ta'ala berfirman. Ini makna dari peristiwa itu Pak. Zunnun al-Misri pun membaca Al-Quran surah Asy-Syura surah ke-42 ayat ke-19. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wallahu qawiyyul aziz. Tahu artinya apa? Allahu latifun bi'ibadihi. Allah itu maha lembut. Latif itu maha lembut. Kepada siapa? Bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Yarzuqu may yasha'u, dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya, termasuk rezeki menyelamatkan seorang hamba dari kematian yang buruk. Sampeyan mau dikehendaki oleh Allah untuk berkesempatan memperbaiki diri. Perbaikilah diri panjenengan. Manfaatkan hidup yang telah diberikan Allah ini dengan kebaikan-kebaikan di masa selanjutnya. Langsung mencium tangan Zunnun al-Misri, mohon pamit pergi, Pak. Syukur banget. Ternyata seorang yang telah bermaksiat pun masih dijaga Allah. Pertanyaannya, siapa hamba yang senantiasa akan merasakan dan mendapatkan sifat latifunnya Allah? Siapa Pak? Ayo jawab. Ngaji udah lama, tinggal ngulangi kok. Ayo, siapa? Dari cerita kisah ini siapa yang berhak mendapatkan kemahalembutan Allah itu siapa Pak? Hamba yang bagaimana? Kalau kisah tadi hamba yang durjana, tapi tidak berhenti hanya sampai di situ.
yang memiliki kesadaran diri untuk berubah. Itu dia. Lah dinasehati sama Junun Al-Misri, cium tangan, terima kasih, matur suwun, kemudian pergi. Dan ia pun benar-benar memperbaiki dirinya di hari-hari selanjutnya. Itu orang yang sadar dengan kesalahan dan berusaha bersegera untuk memperbaiki. Ada di negeri ini yang nggak sadar-sadar. Dikatakan itu palsu, tetap aja ngeyel. Nah, Refli Harun itu gampang ngomong gini, Pak. Tuh, ini kalau berani nunjukin ijazah aslinya, runtuhlah dinasti keluarganya. Kenapa? Karena kalau berani nunjukin yang katanya ijazah aslinya, itu di pengadilan sesuai dengan keputusan KIP, Pak. Loh, saya ngikuti terus, Pak. Itu harus dibuktikan di pengadilan secara berimbang dari dua belah pihak, dari semua saksi-saksi para ahli dengan teori-teori ilmiah. Dibuktikan, kalau terbukti kepalsuannya, selesai semua hal yang berkaitan dengan Jokowi. Loh, kata Refli Harun, harusnya kan yang namanya rakyat itu mau, katakanlah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, itu gampang aja, Pak. Loh, mereka itu bukan menuduh Pak Jokowi itu berijazah palsu, enggak. Kalimatnya apa? Kalau kita telisik, Pak, runutannya, meneliti ijazahnya Pak Jokowi ini, meneliti secara ilmiah dengan berbagai metode, Pak. Nah, ternyata ketika diteliti banyak kejanggalan. Loh, seharusnya orang yang diteliti seperti itu, bagaimana sikapnya? Kata Refli Harun, gampang. Ini loh, nggak usah ribut-ribut. Ini loh ijazah asliku ini, ngapa kok ribut banget? Loh, sekarang, loh, nggak percaya saya ini udah presiden 2 periode, nggak percaya saya ini gubernur udah di Solo, wali kota, macem-macem, Mbak. Nggak seperti itu. Itu namanya apa? Tidak mengakui kesalahan diri dan tidak mau merubah keadaan diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tak akan merubah keadaan seseorang sebelum orang itu memiliki keinginan untuk merubah dirinya sendiri. Wah, ini hebat kajiannya. Ada ini yang fans Pak Jokowi ini. Loh, ngaku aja kalau ada. Nggak apa-apa, Pak. Loh, kita fair-fair aja. Saya demi Allah pribadi, menurut hemat pemahaman saya, seperti kata komika Panji, ya, menurut keyakinan saya, ijazah Pak Jokowi itu palsu 100%. Loh, ada yang bantah? Ayo, menurut keyakinan saya Pak Ustadz, itu asli 78%. Ada. Gak apa-apa, lo bebas. Di pengajian itu pun demokrasi harus ditegakkan. Jangan ada yang ngambek nanti besok nggak ngaji. Serius ini. Hah? Kalau ditulis hitam itu sama putihnya, hitamnya sama putihnya. Loh, kalau nanya warna, Bapak buta warna atau terang warna ini? Saya pernah bilang ada kotak diputih hitam. Oh gitu. Oh betul. Dalil yang Bapak pakai itu salah. Iya betul. Tapi Bapak menempatkan dalilnya itu salah, Pak. Betul, saya mengucapkan. Saya nggak ngeles. Saya yang mengucapkan itu. Lihat, misalnya nih, ini kertas, ya. Yang dilihat, ini banyak hitamnya atau putihnya ini, Pak? Hitam. Banyak hitamnya. Putihnya sedikit nggak? Sedikit. Betul. Hari ini jawabannya malam ini. Ini yang banyak hitamnya, putihnya kecil, Pak. Kalau kemarin beberapa sebulan yang lalu saya menjelaskan, ini kertas putih. Ternyata ada titik hitam, yang terlihat cuma hitamnya. Kalau ini yang saya pegang, dominannya hitam. Putihnya nggak kelihatan lagi, Pak.
Ya jelas hitam ini, jangan dibilang putihnya lebih banyak. Paham Pak? Ah, ini tangkisan dari dalil yang mau Bapak tudingkan ke saya. Ya. Jadi ini Pak, kalau udah hitam jelas hitam. Mau diputih-putihkan kayak manapun nggak kelihatan, kecuali ini lembarannya putih. Nih, lembarannya putih, saya coret di sini hitam. Bapak yang ngelihatnya apanya? Titik hitamnya atau putihnya? Hitamnya. Putihnya yang banyak itu nggak kelihatan sama Bapak. Kalau hitam, Bapak ngelihat hitamnya apa putihnya? Hitam. Gitu Pak. Paham? Kalau khusus untuk Pak Jokowi, itu lihatlah hitamnya. Paham Pak? Karena nggak usah. Nanti kita Pak membela-bela orang yang kita bela. Itu kita dalam Al-Quran disatukan nerakanya, kaplingnya sama orang yang kita bela Pak. Bapak siap membela? Siap? Ya, silakan, pilihan masing-masing Pak. Loh, kalau saya membela sesuai dengan keyakinan saya siap ditempatkan di mana? Saya bela Dr. Tifa Pak. Bapak mau bela siapa? Silakan. Siap-siap, nanti kita kalau beda kapling tinggal dadanya. Hai Ustaz Andri Amin. Kalau Bapak benar. Sebaliknya kalau kita yang benar di kubu kita yang Pak Hanifan nyemplung ya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya nyemplung di kolam surga, telaga Al-Kautsar. Jangan suudzon dulu. Telaga Al-Kautsar. Mau nggak Pak Hanifan masuk telaga Al-Kautsar? Amin ya rabbal alamin. Tapi ada yang dihalau oleh malaikat penjaga telaga Al-Kautsar. Hei, pergi kalian. Nabi Muhammad sampai sedih Pak. Loh, itu umatku. Ada tanda cahaya di wajahnya. Umatku itu. Bukan. Dia bukan umatmu wahai Muhammad. Siapa dia? Dia adalah orang yang telah membela penguasa yang zalim, penguasa yang dusta, pemimpin yang curang. Karena itulah mereka atas perintah Allah kami usir. Nah ini bukan rekayasa. Bapak tanya sama ustadz yang lain. Gak bisa masuk mencium dan meminum air telaga Kautsar. Gara-gara apa? Membela penguasa dusta. Udahlah, cukup sampai situ. Waktu azan Isya. Ada lagi. Pokoknya kalau mau memperbaiki diri, memohon pertolongan Allah agar kita diberi penglihatan yang tajam, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami melalui mata batin kami yang benar itu benar ya Allah, yang batil itu batil, dan mampukan kami untuk menjauhi kebatilan itu ya Allah. Jangan bersekutu. Bersekutu itu yang paling rendah, membela. Yang paling rendah itu. Siap Bapak-bapak untuk memahaminya dan melaksanakannya? Insya Allah. Demikian akhirul kalam. Wallahu a'lam bisawab. Nun wal qalami wa maisturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.